Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz, kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan buat ruh junjungan umat, yakni Habibullah wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, kita akan membahas tentang tata bahasa, tata krama di dalam adat budaya Minangkabau, yaitu sumbang kecek. Kalau sumbang kecek di Minangkabau itu tata bahasanya ada 4 cara pengucapan. Yang pertama itu ada kato mandaki. Kato mandaki itu adalah cara berbicara kita kepada orang yang lebih tua dari kita. Kemudian ada yang kedua, kato manurun. Kata manurun itu adalah cara berbicara kita di Minang kepada orang yang lebih muda atau yang lebih rendah statusnya. Kemudian yang ketiga, kato mandata atau kata mendatar. Ini dipakai di budaya Minangkabau adalah kata cara berbicara kepada teman sebaya atau orang yang memiliki status yang sama dengan kita. Kemudian ada yang keempat, ada kata melereng. Kata ini cara yang digunakan orang Minang berbicara kepada orang yang tidak disukai atau orang yang memiliki masalah dengan kita. Nah, di dalam pembahasan kita hari ini, dalam ruang virtual kali ini, kita akan membahas salah satu di antaranya adalah kita akan membahas kato menurun. Ya, kato menurun dalam tatanan budaya Minangkabau adalah salah satu dari kato nampe yang menjadi pedoman etika berbahasa atau berbicara di dalam tatanan sosial bermasyarakat orang Minangkabau. Menurut pengertian, kata menurun itu adalah cara berbicara yang digunakan oleh orang yang lebih tua atau yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada orang yang lebih muda, atau yang kedudukannya lebih rendah dari kita. Jadi kita memakai tata krama ini sering dipakai oleh orang-orang yang lebih tua kepada orang atau anak yang lebih muda daripada kita lawan bicaranya. Contohnya antara orang tua dengan anaknya, antara mama dengan kemenakannya, kemudian antara abang kakak dengan adiknya, kemudian antara guru dengan muridnya. Kemudian tujuan dari penggunaan ini untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lembut, anak-anak Ustadz sekalian, atau menyampaikan pesan penuh kasih sayang. Isinya adalah membimbing, mengayomi. Jadi di dalam tatanan bahasa di Minangkabau, kato manurun itu adalah intinya membimbing, mendidik. Ya. Kemudian bahasa yang digunakan dalam kato manurun biasanya lebih sederhana. Anak-anak Ustadz juga bisa memakaikan kato menurun, mempraktekkan kata menurun ini di dalam keluarga antara abang dengan adik. Misal ini dicontohkan, adek boleh abang minta tolong?
Nah, kita menerapkan kata itu jangan sampai, kalau kita mau menyuruh jangan sampai terlihat kita memerintah. Jadi di dalam bahasa kata menurun itu kita usahakan kata tolong didahulukan, kemudian baru kita sampaikan maksud kita. Yang kedua itu mudah dipahami. Bahasa kita itu yang disampaikan adalah mudah dipahami dan mengandung nasihat atau petua. Kemudian karakteristik kata menurun itu anak-anak Ustadz, yang pertama itu lembut dan penuh kasih sayang. Jadi anak-anak Ustadz, kalau antum punya adik di rumah, jangan sekali-kali membentaknya, itu tidak boleh. Jadi kata yang harus antum praktekkan dalam kehidupan antum, kata menurun ini adalah kata yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Bahasa yang digunakan tidak kasar atau menyakiti hati lawan bicara antum di rumah. Kemudian karakternya yang kedua adalah membimbing dan mengayomi. Kata-kata yang diucapkan mengandung nasihat atau petuah yang bermanfaat bagi lawan bicara antum, baik adik antum, adik dari teman antum, atau orang yang umurnya di bawah antum. Kemudian karakter yang ketiga adalah karakteristik kata menurun itu sederhana dan mudah dipahami. Jangan berbelit-belit bahasanya. Lagi bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat pemahaman pendengar. Jadi antum sekarang itu misal anak SMA berbicara dengan anak SMP. Jadi antum bisa menilai ini pemahamannya sampai di mana ini. Jadi antum berbicara, jangan sampai apa yang antum bicarakan itu tidak mengerti oleh lawan bicara antum. Itu yang tidak dibolehkan. Kemudian karakteristik yang keempat, mengandung nilai-nilai pendidikan. Kata menurun sering digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan moral kepada generasi muda. Kemudian penerapan kata menurun. Yang pertama itu orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kata menurun ini dipakai oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jadi ada orang tua punya anak, dia mau berbicara kepada anaknya, maka kata menurun ini dipakai. Kemudian yang kedua, penerapannya adalah sering dipakai atau harus dipakai oleh guru berbicara kepada murid-muridnya. Kemudian yang ketiga, pemimpin berbicara kepada masyarakat yang lebih muda atau masyarakat yang dipimpinnya. Yang keempat, secara umum orang yang lebih dewasa berbicara kepada yang lebih muda. Kemudian tujuan kata menurun, mendidik dan membimbing generasi muda. Tujuannya itu adalah, tujuan yang pertama adalah unsur yang harus ada pendidikan di sana dan membimbing generasi muda. Yang kedua, menjaga hubungan yang harmonis antara generasi yang berbeda. Anak-anak Ustadz, antum 10 tahun lagi akan menjadi pemimpin masa depan, atau 30 tahun lagi menjadi pemimpin masa depan. Jadi ini kata takrama yang harus antum miliki, bahwa semua antum anak-anak Minang, anak-anak yang tinggal di Minang harus paham dengan kata ini. Jadi tata krama di Minang itu sesuai dengan ajaran Islam. Tujuannya yang pertama. Yang ketiga, tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai budaya dan moral kepada generasi muda. Itu anak-anak Ustadz
tujuan ketiga adalah menanamkan nilai-nilai budaya, baik nilai budaya yang tertanam sejak lama di dalam masyarakat dan nilai-nilai agama, karena secara langsung nilai-nilai budaya ini sesuai dengan nilai-nilai agama. Kan di dalam Minang terkenal dengan istilah adat basandi sara basandi kitabullah. Jadi nilai-nilai adat, sandinya adalah sara yang di Minang ini bersandikan kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, tujuan Kato Menurun ini tujuannya adalah menjaga etika dan sopan santun dalam berkomunikasi. Nah, anak-anak Ustadz, kenapa antum harus memakai kata menurun berbicara dengan lawan jenis atau lawan bicara antum yang lebih rendah usianya dari antum? Maka apa tujuannya? Itu salah satunya adalah menjaga etika dan sopan santun dalam berkomunikasi. Tidak hanya dari yang kecil ke yang besar, tetapi dari yang besar ke yang kecil. Harus mempunyai atau menjaga etika dan sopan santun. Kato Menurun ini merupakan bagian penting dari budaya Minangkabau, anak-anak Ustaz, yang menekankan pentingnya komunikasi yang santun dan penuh kasih sayang. Dengan memahami dan menerapkan kata menurun, masyarakat Minangkabau diharapkan dapat menjaga hubungan yang harmonis dan mewariskan nilai luhur kepada generasi berikutnya. Kemudian anak-anak Ustaz, ini yang harus antum bisa refleksikan dalam kehidupan antum. Jadi semua yang ada nilai-nilai budaya yang ada di alam Minangkabau ini mempunyai korelasi yang sangat erat antara ajaran Islam. Ya, yang pertama itu adalah penekanannya adalah penekanan akhlak yang mulia. Jadi katonan ampe yang ada di Minangkabau ini adalah menjaga penekanan pada akhlak mulia. Islam juga menekankan pentingnya akhlak mulia dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berbicara. Katonan ampe juga menekankan pentingnya berbicara dengan sopan. Sudah yang kita jelaskan di awal tadi. Jadi kato ampe, nana ampe itu menekankan sekali terhadap berbicara dengan sopan, hormat, dan bijaksana. Kedua ajaran ini mengajarkan untuk menghindari perkataan yang kasar, menyakiti hati, maupun menimbulkan fitnah. Yang kedua, korelasinya menghormati sesama. Islam mengajarkan juga menghormati sesama tanpa memandang usia, status, atau latar belakang. Katonan ampe mencerminkan nilai ini dengan membedakan cara berbicara sesuai dengan lawan bicara, menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua dan kasih sayang kepada yang lebih muda. Ajaran Islam juga mengajarkan untuk berbicara dengan lemah lembut dan tidak meninggikan suara. Begitu anak-anak Ustaz. Korelasi yang ketiga, menjaga silaturahmi. Jadi kalau kita sebagai anak yang berbudaya di Minangkabau ini harus menjaga silaturahmi. Jadi kalau antum memakaikan katonan ampe ini dalam kehidupan antum akan otomatis menjaga silaturahmi. Karena Islam sangat menganjurkan untuk menjaga silaturahim dan mempererat persaudaraan. Jadi katonan ampe berperan penting dalam menjaga hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat Minangkabau. Dengan menerapkan katonan ampe ini, komunikasi menjadi lebih efektif dan menghindari konflik yang dapat merusak silaturahmi. Yang keempat, nah Ustaz, korelasinya atau hubungannya adalah antara budaya dengan agama Islam ini adalah nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan. Agama Islam kita mengajarkan untuk berlaku adil dan bijaksana dalam segala hal, termasuk dalam berbicara. Kato Meleriang misalnya, dalam katonan ampe mengajarkan untuk berbicara dengan hati-hati.
dan berbicara kepada orang yang tidak disukai atau yang memiliki masalah sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan damai. Ajaran Islam juga mengajarkan untuk berbicara yang benar walaupun apa isi pembicaraan kita itu isinya sangat pahit. Nah itu. Nah, korelasi yang kelima, adat basandi syarak basandi kitabullah. Ini adalah falsafah yang tertanam sudah lama sekali, sejak sebelum Indonesia merdeka. Falsafah Minangkabau, adat basandi syarak ini, syarak basandi kitabullah, bahwasanya menunjukkan bahwa adat Minangkabau termasuk Katonan Ampe harus selaras dengan ajaran Islam. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Katonan Ampe ini pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Contoh ini, wala takulla umma uffin. Jadi antara anak dan orang tua tidak boleh mengatakan kata saja. Jangankan memukul orang tua kita, mengatakan kata tidak boleh. Ini ajaran Islam. Dan ajaran ini yang telah diadopsi lama, yang telah diterapkan lama oleh masyarakat Minang sebelum Indonesia merdeka. Nah, dengan demikian Katonan Ampe, khususnya pembahasan kita hari ini, Kato Menurun, dapat dilihat sebagai manifestasi atau cerminan dari nilai-nilai Islam dalam konteks budaya Minangkabau. Kedua ajaran ini saling melengkapi dan memperkuat, menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, harmonis dan penuh dengan nilai-nilai keislaman. Nah Ustadz, dalam pembahasan kita hari ini bahwa kenapa Ustadz menyampaikan ini, karena jangan sampai ada di antara antum berbicara kepada orang tua atau antum berbicara kepada adik antum atau kemenakan antum, nanti jangan sampai tak keramanya jauh dari ajaran budaya Minangkabau maupun jauh dari ajaran agama Islam kita. Mudah-mudahan semua yang Ustadz sampaikan ini menjadi alur pemikiran kita dalam bertindak, berbicara. Mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita bersama, baik bagi Ustadz juga sebagai guru, dan antum harus pakaikan juga dalam kegiatan antum sehari-hari dalam berbicara di dalam masyarakat. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.